secara rohani. Kebutuhan utama kita adalah Roh Kudus. Jadi kalau saudara dan saya tidak bisa tidak makan tiap hari, seharusnya demikian juga kita tiap hari tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Dan tidak mudah memang hidup di dalam Roh Kudus dan bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Karena kalau kita mau bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, maka saudara tidak bisa hidup dalam daging. Itu saja. Kenapa orang semakin pekat, semakin tuli terhadap Roh Kudus? Karena keinginan daging. Karena keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Kalau orang tidak benar-benar mengenal pribadi Roh Kudus, mau kemana kau? Siapa yang menolongmu kalau enggak Roh Kudus? Siapa yang mengajarmu kalau enggak Roh Kudus? Haleluya. Jadi Roh Kudus perannya dalam hidup kita yang pertama adalah penghibur. Yang kedua adalah pengajar. Ya, dan yang ketiga mengingatkan segala sesuatu. Kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan semua yang Tuhan katakan pada kita. Dan kenapa kita sering lupa firman Tuhan yang kita dengar? Gak ada yang ngingatin, gak ada yang mengingatkan. Kenapa gak ada yang mengingatkan? Peran Roh Kudus di hidup kita tidak aktif. Jadi kalau saudara dan saya sudah punya hubungan yang baik kepada Tuhan sebagai Bapa, maka saudara dan saya tahu bahwa kebutuhan utamamu di hidup ini setiap hari adalah bergerak, berkarya, dan berjalan bersama dengan Roh Kudusnya. Dan ingat, pribadi Roh Kudus adalah bagaikan kebutuhan makan minum kita yang kita butuhkan setiap hari. Jadi itu kaitannya. Bapa mana yang memberikan ular kepada yang minta ikan, dan yang memberikan kalajengking kepada anak yang minta telur? Ini bicara kehendak Bapa, kehendak Allah. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan. Berarti kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Dan kehendak Bapa dengan pribadi Roh Kudus yang harus berperan aktif di hidup kita, itu kebutuhan utama kita. Kita harus sadari itu. Ayo mulailah belajar berbicara pada Roh Kudus. Dan mulailah belajar dengar-dengaran kepadanya. Dan mulailah saudara melihat pribadi Roh Kudus sebagai pribadi seorang. Karena firman Tuhan berkata kita bergaul dengan dia. Kita berjalan bersama dengan dia. Dan dialah yang menyertai kita sekarang di bumi. Bapa dan Anak ada di surga. Dan Roh Kuduslah yang menyertai kita sekarang di bumi. Dan Roh Kuduslah yang bersama-sama dengan kita sekarang. Saudara dan saya sudah harus punya pengalaman bergaul dengannya. Terbiasa dengan suaranya.